Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah halaman 58, Faslun wal mubtilatu lis-shaumi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol. Faslun utawi iki iku fasol wal mubtilatu utawi piro-piro barang kang batalaken. Wal mubtilatu utawi piro-piro barang kang batalaken lis-shaumi maring poso iku asyaratun sama pos 10. Al awalu utawi kang kawitan iku dukhulu syai'in manjingi swiji-wiji min a'yanid dunya saking piro-piro kahanani dunyo wa walau qalilan senajan kidik opo ilah melebu ilal jaufi maring bolongan nerus amdan kelawan nejo indakhala lamun melebu opo syai'un min ahadil manafidhi saking salah sijini piro-piro bolongan al maftuhati kang mengu atau kang kabuka opo manafid asani utawi kang nomor loro iku al qayyum muntah amdan kelawan nejo wa ilam yarji senajan ora bali minhu saking al-qayyuh opo syai'un swiji-wiji ora bali ila jaufin maring weteng asalisu tawi kang nomor telu iku al-jima'u amdan kelawan nejo walau bighairi inzalin senajan kelawan tanpa metu mani Ar-rabi'u bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mubtilatu lis-shaumi asyaratun al awwalu dukhulu syai'in min a'yanid dunya walau qalilan minal jawfi amdan indakhala min ahadil manafidhi al maftuhah. Fasal ini menerangkan beberapa perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa ada 10. Yang pertama adalah masuknya sesuatu sekalipun sedikit pada jalan yang menerus dengan sengaja, pada jalan yang lembus dengan sengaja. Indakhala min al-maflah. Jadi kalau masuknya itu pada salah satu jalan yang menerus. Kalau bukan jalan yang menerus gimana? Ya tidak fatal. Masuknya sesuatu min a'yanid dunya. Ingat, kalau makanan dari surga bagaimana? Membatalkan puasa? Tidak. Jadi yang membatalkan puasa, makanan tadi itu masuknya sesuatu ke dalam jalan yang menerus. Jadi, sekalipun sedikit, satu butir nasi disengaja gimana? Batal. Tapi ingat, min a'yanin dunya, barang yang dari dunia. Kalau dari surga bagaimana?
ya tidak membatalkan. Seperti sinten, kalau makan itu makanan dari makanan surga ketika masih hidupnya. Siapa? Ibunya Nabi Isa. Ibunya Nabi Isa, Siti Maryam, itu ada di sebuah gubuk, tidak pernah keluar rumah. Di setiap ayahnya mau mengirim makanan, selalu sudah ada makanan di sana, sudah ada buah-buahan. Itu dari mana? Dari surga. Itu dari surga. Nah, Siti Maryam tidak pernah keluar rumah, tapi beliau itu hamil. Makanya ketika Siti Maryam hamil, ayahnya marah sampai-sampai diusir. Padahal bukan karena sentuhan orang, ruhullah. Allah yang bukan Allah yang gimana? Berarti Nabi Isa, makanya Nabi Isa itu dibilang ruhullah karena memang tidak punya ayah. Jadi ketika Siti Maryam diusir dari kandungannya tambah besar, diusir dari rumah, kemudian beliau itu melahirkan ada di bawah pohon kurma. Di setiap mau makan kurma, pohon kurma itu langsung ke bawah sendiri. Jadi tidak perlu mencari sesuatu alat untuk mengambil, enggak. Jadi pohon kurma gini. Ketika Siti Maryam makan, ya gini sendiri. Itulah kekuasaannya Allah. Setelah anaknya lahir, Nabi Siti Maryam mesti bingung. Lah bagaimana saya tidak punya ayah? Ini ayah, anak saya tidak punya ayah. Hanya ada kalau ada orang yang bertanya, suruh tanya kepada bayi. Jadi ketika setelah melahirkan, kemudian kembali ditanya siapa? Kamu tuh hamil dengan siapa? Suruh tanya pada yang kecil, yang bayinya, kepada Nabi Isa. Ya dijawab. Jadi orang-orang nggak mungkin, anak kecil mana bisa bicara. Allah seizin Allah bisa bicara. Ya. Siti Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan karena dia dianggap apa? Anaknya Tuhan. Karena tidak punya ayah. Siti Maryam dianggap istrinya Tuhan. Ya Allah. Dan ini padahal Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Siti Hawa sama. Siti Hawa tidak punya ayah, tidak punya ibu. Siti Hawa dijadikan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Tidak dianggap Tuhan. Nabi Adam padahal tidak punya ayah, tidak punya ibu. Alasan orang yang menganggap Nabi Isa Tuhan, lah Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang mati. Kemudian dia contoh lah, ada orang yang bisa menghidupkan orang mati melebihi Nabi Isa, tapi kan tidak diakui. Nah, ini ya namanya takdir ya di sini sudah. Jadi masuknya sesuatu ini barangnya itu barang dunia, bukan dari surga. Kalau makanan surga sekalipun banyak, makannya tidak membatalkan kepada puasa. Nih, ingat, sekalipun dan disengaja. Kalau tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Seperti kita berkumur, tapi ingat, berkumurnya itu tidak terlalu parah. Berkumurnya itu biasa, ternyata airnya masuk, itu gimana? Itu tidak membatalkan kepada puasa. Indakhallah mimmana min ahadil manafidil maftuhah. Jadi masuknya itu pada salah satu jalan yang menerus. Kalau tidak menerus, tidak membatalkan puasa. Seperti jalan yang tidak menembus. Ada air masuk ke dalam tubuh melewati apa? Rasa pada tubuhnya, pada lubang-lubangnya tubuh. Seperti tempat tumbuhnya rambut, masuk dari pori-pori, apakah batal? Tidak membatalkan puasa. Jadi kalau ada niki air ternyata niki masuk ke dalam tubuhnya orang ini, batal. La yadurru fal wasilu
bitasarrubil masammi la yadurruh. Jadi kalau masuknya itu pada jam dan ingat nih, nah masuk dari pori-pori tubuh, batal tidak batal. Seumpama suntik, nah sekarang kalau disuntik gimana? Masuknya obat itu bukan pada yang jalan yang sah, batal puasanya tidak. Ada orang puasa kemudian dia itu suntik, apakah puasanya batal? Tidak batal. Kenapa? Karena masuknya obat itu bukan pada jalan yang menerus. Tidak batal, tidak. Pakai celak bagaimana? Batal? Tidak. Tidak membatalkan. Sekalipun rasanya itu terasa ada di gorokan, pakai celak kemudian rasanya celak itu ada pada tenggorokan, batal puasanya? Tidak. La yadurruh. Asani yang nomor 2 sini. Jadi saya ulangi lagi tadi kalau masalah tadi itu. Ini kalau disengaja la yadur al-idsan bil ma'i in wujida asal burudah. Contoh lagi gini, seperti kita itu payah kesan dohor panas-panas, akhirnya ingin seger mandi dan tidak ada air yang masuk dalam hidung, dalam telinga, dalam mulut, nggak ada yang masuk. Pada jalan kedua juga tidak masuk. Nah itu gimana? Itu tidak membatalkan kepada puasa. Saya ulangi lagi. Sekarang amdan disengaja. Kalau tidak disengaja, saya ulangi nih, seperti tadi lagi gini, pakai celak, ternyata di tenggorokan ada rasa celak, batal tidak? Tidak membatalkan. Sebagaimana orang mandi, panas-panas mandi, ingin apa? Ingin orangnya itu seger, batal tidak? Pun tidak batal puasanya. Jadi sama lo katanya puasanya batal, lah puasanya batal dari mana? Kecuali ketika mandi itu ada air yang masuk dan disengaja, itu baru membatalkan kepada puasa. Jadi panas-panas mandi keterasa seger, yang asalnya loyo lantaran mandi kemudian seger kembali, itu gimana? Segar bugar ya kan? Gara-gara mandi hanya segar orangnya, puasanya batal? Tidak. Tidak membatalkan pada puasa, sekalipun rasanya itu malah justru lebih enak. Asani al-qai'u amdan wa illam yarji minhu syai'un ilal jawfi. Perkara yang nomor 2, perkara yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja, sekalipun tidak ada sesuatu yang masuk kembali ke dalam perut. Disengaja ingin muntah kemudian memasukkan jari-jari ke dalam mulut, jadi digerak-gerakkan sehingga muntah. Bagaimana? Maka puasanya batal. Kalau muntah dengan sendirinya tidak membatalkan. Seperti kita itu naik kendaraan, biasanya tidak muntah, ternyata muntah, batal? Tidak batal. Tapi gini, sampean sudah tahu kalau naik kendaraan mesti muntahnya, berarti sampean jangan naik kendaraan. Kenapa? Karena sampean sudah tahu nanti akan muntah. Kalau sudah tahu muntah sampai mesti naik, lain lagi bahasannya itu batal. Ini sekalipun tidak ada yang kembali ke dalam perut,
batal puasanya. Al-thalisu al-jima' amdan bi ghairi. Al-thalisu utawi saya ulangi bisa baca lagi. Asalisu taikan nomor telu iku aljima ujima amdan kelawan nejo. Walau bi ghairi inzalin senajan kelawan tanpa metu mani. Arabi utaikan nomor papat iku khurujul mani metuni mani. Bi ta'ammudil istimna'i kelawan nejo ngetokaken mani awil mubasyarati utawa tetemu kulit. Walau bi ghairi jima'in senajan kelawan tanpa jima kah kahurujihi koyok metuni mani bilam si kelan jempok wal mu'anaqati lan rangkulan wal kublati lan ngambung bila hailin kelawan tanpa aling-aling. Di perkara yang membatalkan puasa nomor 3 adalah jima yang disengaja sekalipun tidak mengeluarkan mani. Ini sekalipun tidak nih. Berarti semungkin nih. Ini ada orang memasukkan dari jima disengaja. Gimana? Puasanya batal. Ini. Sawam fidal farjil adami wa ghairihi. Wa ghairi min kubulin aw walau zaidin aw mubahan. Ya, sekalipun ini memasukkan hasafah pada farjinya anak adami atau selain adami, berarti hayawan min kubulin walau zaidan au mubanan. Oh, ini dimasukkan apa? Ada orang perempuan duburnya 2 dimasukkan kepada itu gimana? Batal. Jadi sekalipun ingat jima disengaja sekalipun tidak mengeluarkan mani batal puasanya. Ya, batalnya orang sama batal. Orang laki-lakinya batal, perempuannya batal. Orang perempuannya karena orang perempuan itu kemasukan sesuatu batal. Kemudian laki-lakinya itu ya batal orang jima memasukkan hasafah ke dalam bayi sekalipun tidak keluar mani. Bagaimana puasanya batal? Nih, sawaun yang ketiga asal soal al-jimau fi farji bihaisu yajibu fi ilaji bihi fi al-uslu ammal mar'atu fataqtur bi dukhuli ba'dil hasyafah. Sedangkan batalnya puasanya orang perempuan karena dia termasuk kemasukan sesuatu. Jadi, tadi itu dengan sengaja sawaun fi dzalika farjil adami wa ghairihi. Jadi sekalipun ini baik farjinya manusia atau selainnya, kubul atau dubur, sekalipun itu bukan yang asli. Ada orang laki-laki puasa jima sapi, gimana? Batal puasanya. Farjil adami wa ghairihi, atau selainnya manusia. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja nih dengan cara nih istimna baik ayatolabi khurujil mani sawa biyadi au biyadi halini au ghairihima bihailin aula bisahwatin aula.
keluar mani gara-gara apa? Gara-gara dipegang, dimasuk untuk biar keluar mani digerak-gerakan pada memasukkan jari-jari pada farji, gimana sehingga keluar mani, batal puasanya. Atau keluar mani itu disebut nih sengaja nih, khurujul mani bita'ammudil istimta, dengan cara rangkul-rangkulan sekalipun tanpa jima. Nih, walau bi ghairi jima'in, senajan kelawan tanpa jima, keluar dengan disentuh keluar mani, dengan cara rangkul keluar mani, dengan cara dicium keluar mani bila hailin. Nah sekarang ini mawa mahalul iftar bil inzal, orang keluar mani tadi, keluar mani yang disengaja, ini keluar mani yang disengaja dengan cara memasukkan jari-jari. Nah sekarang wa mahalul iftar bil inzali, batalnya puasa dengan cara keluar mani itu apa? Bilam sil basyaroti, sebab persentuhan. Ini tapi ingat nih, wala yafturu as-shaim bil inzal bin nazar awil fikr. Kalau ada orang puasa keluar mani kenapa? Karena melihat film, puasanya batal? Tidak batal. Wala yafturu as-shaim bil inzal bin nazar, orang yang puasa keluar mani dengan cara melihat atau berpikir atau selainnya, maka hukumnya gimana? Tidak batal, tidak membatalkan. Al-khamisu utawi kang nomor 5, al-khamisu utawi kang nomor 5 iku al-jununu edan walau lahdhatan, senajan sak mungso yasiratan kang setilu opo lahdhah, opo ka al ayas yasiratan kang setilu opo lahdhah. As-sadisu utawi kang nomor 6, as-sadisu utawi kang nomor 6 iku al-ilma'u ayanan, iku al-ilma'u ayanan minal fajri, awet saking metuni fajar, awil fajri ayan minal fajri, awet saking metuni fajar, ilal ghurubi tumeka maring surupe srengenge. As-sabi'u utawi kang nomor 7 iku al-iftaru mukah, iku al-iftaru mukah kapan? Qabla ayyata haqqaqa, kelawan sadurungi yen to nyoto, kelawan sadurungi yen to nyoto apa ghurubus syamsi, surupe srengenge, apa ghurubus syamsi, surupe srengenge, au yaghliba utawa ngelindih, utawa ngelindih to menang ala ghannihi ing atase penyanane shaim, ing atas penyanane shaim, apa ghurubuha surupe sames, apa ghurubuha ala ghanni ing atas penyanane shaim, apa ghurubuha surupe sames. Idza lam yata'ayyan arikalani ora dadi pertelo lahu kadhe shaim apa al-halu tingkah. Wasaminu ta ikang nomor 8 iku turu riddati, iku turu riddati tekani murtad, wal iyadu utawi njun karaksa billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala.
Di sekarang perkara yang membatalkan wudhu nomor 5 adalah gila sekalipun sedikit, sebentar. Gila sekalipun sebentar, gimana? Batal puasanya. Jadi yang kelima, gila sekalipun cuma sebentar. Gila, diam-diam ternyata gila. Gimana? Bulan puasa batal puasanya. Yang keenam, as-sadisu al-ighma minal fajri ila ghurubis syamsi. Ayan. Yang keenam, ayanan. Dari keluarnya fajar sampai terbenamnya matahari batal. Jadi yang keenam, yang kelima gila sebentar, yang keenam ayan. Mulai dari keluarnya fajar sampai terbenamnya matahari. Fatimah M ini. Kemudian ayanan minal fajr awesa, kapan? Dari keluarnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari. Maka hukumnya tidak sah. Gimana ya? Ya sholat lagi. Ayan sebentar, seperti 1 hari, batal. As-sabi'u utai kang nomor 7 iku al-iftaru muka qabla ayyatahaqqaqa ing dalem sadurunge yen to nyoto apa guru busyamsi surupe srengenge au yaghliba utawa ngelinde apa ala ghannihi ing atase penyonone soim, ing atase penyonone soim apa guru buah surupe samas idalam yata'ayyan ari kalane ora pertelo lahu kate soim apa alhalu tingkah. Perkara yang membatalkan puasa lagi. Yang ketujuh adalah membatalkan puasa sebelum terbenamnya matahari secara jelas. Jadi cuma masih dengar-dengar katanya itu sudah maghrib, padahal belum. Kemudian makan, gimana? Maka puasanya batal. Jadi sebelum as-sami al-iftar qabla ayatahqa ghurubu syamsi aw yaghlibu ala dhanni ghurubaha idza lam yata'ayyan lahu al-hal. Jadi maukah sebelum mata terbenam? Berarti sama dengan gini, kadang kala ini hawanya mendung. Tidak mendung, hawanya mendung tanpa melihat jam langsung sholat. Puasanya malu makan, atau karena anaknya itu tidur, bangunnya mendengar adzan dan gelap, dianggap dikira puasanya, dikira maghrib langsung makan. Bagaimana puasanya? Batal. Yang ketujuh as-sabi utawi as-sadisu as-sabi utawi kang nomor 7 iku aftar muka qabla ayyatahaqqaqa ing dalem sadurunge nyoto apa ghurubu syamsi surupe srengenge au yaghliba utawa ngelindih ala dhannihi ing atase panyonone soim apa ghurubuha
apa ngurubuha surupe sames idza lam yata'ayyan ari kalani ora pertelo lahu katwe soim apa alhalu tingka asaminu tai kang nomor 8 iku turu wuriddati takoni murtad wal iyadatu utawi nyuwun kareksa iku bilai tetap kelawan Allah. Di perkara yang membatalkan puasa yang ketujuh adalah niki berbuka sebelum jelas masuknya waktu maghrib. Seperti bangun tidur tanpa pikir panjang karena sudah mendengar adzan dan keadaannya gelap. Hanya orang itu puasa iftar. Kata dia itu sudah masuk maghrib makan. Padahal belum. Gimana puasanya? Tidak sah, batal puasanya. Yang kelima adalah gila. Jadi dulu ya, tadi masalah keluar mani, sekarang nih. Yang ketujuh adalah mukah. Berbuka sebelum matahari terbenam. Atau hanya kita itu mengira-ngira. Kalau memang gimana? Ya tidak sah puasanya, batal puasanya. Dari terbenam keluarnya fajar, saya ulangi nih, yang ketujuh mukah sebelum matahari benar-benar tenggelam. Au yaghliba ala dhani ghurubuha idza lam yatabayyan lau al-hal, atau menyangka matahari sudah terbenam makan. Gimana? Batal puasanya. Nah kita itu mesti kan harus tahu waktu. Oh niki sekarang saya sejak tadi tidur ambil jam, nggak punya jam arloji ada ya Pak, buka arlojinya. Oh ternyata belum masuk padahal saya sudah makan. Gimana? Maka puasanya batal. Nah sekarang gini, bagaimana kalau ternyata dia berbukanya orang itu lantaran ada adzan dan dalam keadaan gelap gulita, lihat jam belum maghrib, berarti yang adzan itulah yang salah alamat. Gimana? Saya makan karena mendengar ada suara beduk dan ada adzan, dikira sudah maghrib karena tadinya itu sudah masuk sholat asar, padahal belum masuk waktunya maghrib. Akhirnya makan, semua yang berat makan, tidak sah, ya batal puasanya, batal puasanya. Nah nanti yang mengakibatkan juga dapat imbasnya. Imbas apa? Dosa. Jadi bagi yang menjaga waktu, kalau di dalam masjid itu usahakan benar masuk waktunya. So kadang-kala kurang 5 menit subuh, waktu subuh secara waktu masih kurang 5 menit mau waktu subuh duluan. Gimana? Ya tidak sah. Nah, ini yang ke-8. Jadi kalau memang ini, makanya kalau sampai itu puasa, tunggu dulu benar-benar masuk waktunya maghrib atau belum. Asaminu utahi kang nomor 8 iku turu uriddati. Dari kami cukupi sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.